Episode 32. Mas, apa kamu yakin ini anakmu? Tanya Dara pada David. Dia takut David justru tak mau bertanggung jawab dengan kehamilannya. Sayang, terakhir kamu haid saat bersamaku di apartemen dan setelah itu suami kamu tidak pernah pulang lagi, artinya itu anakku kan? Jawab David menatap Dara yang terlihat gugup. Aku takut kamu meninggalkanku, ungkap Dara jujur. Hahaha, tidak akan sayang. Mas sangat mencintai kamu. Penjelasan dokter tadi sudah cukup menjelaskan kalau itu anak Mas. Karena Mas yang merasakan semuanya. Terima kasih Mas, ujar Dara memeluk tubuh David dan mencium bibir kekasihnya ini perlahan. David menyambut baik ciuman Dara, bahkan mer asteris mas p asteris y asteris d asteris ra. Dara membuat perempuan cantik ini mdesah. Mas, sayang, Mas takut menyakiti anak kita, bisik David. Aku yang di atas Mas, jawab Dara pelan. Dan terdengar esi bagi David. Kini keduanya sudah dilanda enfesu hingga melakukannya lagi. Dara menghidupkan ponselnya. Setelah malam hari dan banyak pesan masuk, terutama dari Ranti dan Ratih sang sahabat. Bukia marah, lu nggak masuk tanpa keterangan. Pesan Ratih. Ra, lu di mana? Nggak masuk, tanya Ranti. Astaga, gue lupa, batin Dara. Karena tergesa-gesa bertemu Harry, dia lupa untuk izin kepada Pak Rudi dan Bukia. Sayang, aku minta maaf. Aku harus kembali ke Lombok. Aku mohon kamu pikirkan ulang lagi, Ra. Kesalahanku masih bisa dimaafkan. Ingat keluarga kita di kampung. Janji kita untuk buka usaha bersama, Ra. Semuanya akan terlaksana kalau kita masih bersama. Pesan Harry membuat Dara mencibir kecil. Ra, kata Bukia, kalau besok lu nggak masuk gaji lu dipotong separuhnya. Kalau nggak terima lu bakal dipecat. Pesan Ratih lagi. Dara, lu di mana? Gue bingung jawab sama digembrot ini. Lanjut Ratih membuat Dara tersenyum kecil. Ada-ada saja julukan yang diberikan sahabatnya untuk Bukia sang pengawas. Pesan dari siapa sayang? Tanya David yang melihat Dara tersenyum kecil. Ratih Mas, katanya Bukia marah aku tadi nggak masuk. Jawab Dara meletakkan kembali ponselnya di nakas dan masuk kembali ke dalam selimut. Kap. David mengasteris perut Dara yang polos tanpa es asteris helai benang pun. Anak papa baik-baik di sana ya. Jangan nakal, geli Mas. Sayang, nggak usah kerja lagi ya. Kenapa? Kasihan dedeknya dibawa kerja. Capek, Mas. Kerjanya juga ringan kok. Cuma masukin jam dalam plastik, nggak capek juga. Jawab Dara. Mas takut kamu lelah terus makannya nggak terjaga gitu. Tapi aku masih mau kerja Mas. Kan bosan kalau di apartemen mulu nunggu kamu pulang. Kecuali sudah ada dedeknya nanti baru berhenti, jelas Dara. Iya sudah, tapi setiap siang kamu harus ke ruangan Mas. Untuk minum susu hamil dan makan siang bergizi. Mas nanti akan pesankan khusus makanan ibu hamil biar anak Mas sehat. Ujar David menggosok kecil perut Dara yang masih datar. Mas, Tuhan itu sayang ya sama aku. Dia kirim kamu sebagai jawabanku selama ini. Padahal awalnya kepaksa lu karena kamu ancam, tapi sekarang malah ketagihan. Ucap Dara terkekeh geli mengingat pertama kali pertemuan mereka. Apa sih yang kamu suka dari aku Mas? Tanya Dara serius. Kamu mirip almarhumah mama sayang. Awalnya Mas hanya terobsesi denganmu, tapi makin kesini Mas makin gak bisa jauh.
Jujur Mas bukan orang yang suci sayang. Tapi sejak ada kamu di kehidupanku seakan semua bayangan kelam hilang dan berganti dengan kamu. Sehari tak bertemu kamu bisa gila Mas sayang. Apalagi akan ada anak di tengah-tengah kita. Apapun akan Mas lakukan untuk kamu jawab, David membuat Dara meleleh. Saat ini dia berada di tangan lelaki yang tepat. Tidak peduli kata dunia yang jelas. Dia ingin bahagia bersama David ayah dari anak yang dia kandung. Apa ini kantor punya bapak kamu sampai kamu bisa seenaknya begini Dara? Bentak Bukia membuat Dara tertunduk takut. Kalau ibu tahu kantor ini milik calon suami saya sudah pasti ibu akan pingsan. Ujar Dara yang hanya bisa membatin karena tidak mungkin dia mengatakan kalau dia dan David memiliki hubungan karena dia masih dalam proses perceraian. Gaji kamu bulan ini saya potong setengahnya, jika tidak suka kamu bisa mendatangi Pak Rudi. Minta pesangon untuk pemecatan. Lanjut perempuan berubah gempal ini lalu segera meninggalkan Dara yang sedang tertunduk. Lucy pakai acara nggak ada kabar. Lu tahu sendiri kan Bukia gimana? Paling disiplin lagian kemana aja seharian gue hubungi nggak aktif. Tanya Ratih kasihan melihat nasib sahabatnya ini. Ada kerjaan sedikit jawab Dara santai. Dia tidak terpengaruh sama sekali dengan kemarahan Bukia. Apalagi urusan gaji Dara hanya butuh pekerjaan untuk mengusir kebosanannya saja. Karena untuk masalah uang sudah dihandle oleh David. Tabungannya saja sampai pusing sendiri Dara melihat nominal yang terus bertambah tanpa dia minta. Kenapa ponsel lu nggak aktif? Lowbat, gue lupa cas. Jawab Dara pelan. Gimana ceritanya lu sama suami lu sekarang Ra? Tanya Ranti penasaran. Udah gue gugat tinggal nunggu akta cerainya aja. Nggak pakai mediasi. Nggak. Gue nggak mau ketemu dia lagi. Muak gue. Kemarin gue mau coba PR kosa gue makanya gue panik sampai nggak masuk kerja. Jawab Dara yang mulai mengepak jam tangan. Astaga, gila tuh laki ya, pengen gue potong asteris-asterisnya. Geram Ranti sambil mengepalkan tangannya. Kejam lu Ran, sahut Ratih. Gemes gue denger cerita Dara. Nggak cukup satu lobang ya tuh laki. Tampang pas-pasan juga berani poligami. Kesal Ranti, bentar lagi janda dong Lura. Celetuk Ratih. Jawab Dara malas karena dia tidak mau jadi janda. Pasti banyak yang naksir Lura. Secara lu cantik bening gini sudah pasti banyak yang suka. Bisa-bisa Pak David juga ikutan naksir Ra. Canda Ratih sambil terkekeh kecil. Lu nggak tahu aja kalau Pak David memang sudah gila-gila ke gue. Batin Dara tersenyum kecil. Ngaco lu. Bukannya kata Pak Andi waktu itu Pak David mau nikah di Bali? Tepis Ranti. Entar dengar Bukia malah gawat lotih. Bukia nggak ada. Tenang aja deh lu. Dara emang cantik kan? Kalau cere ya jadi janda muda dia. Jawab Ratih. Udah. Belum juga janda kalian pada heboh. Senang ya lihat sahabat sendiri janda. Ucap Dara cemberut. Maaf Ra, Mas ada surat pemanggilan dari pengadilan agama di Jakarta. Kamu mau cere Mas sama Dara? Tanya Rania dengan tersenyum kecil. Dari mana Dara tahu alamat Rania? Pasti ini semua ulah Rania pikir Harry karena. Ini semua gara-gara kamu Ran. Kamu selalu nggak sabaran orangnya. Sekarang jadi begini. Kenapa selalu menyalahkan aku Mas? Di sini aku yang menjadi korbannya Mas. Aku istri pertama yang kamu selingkuhi. Kamu ingat statusmu dulu Ran?
Kalau bukan aku tidak ada lelaki yang mau menikahi mantan asteris-asteris seperti kamu. Kesal Harry. Kamu selalu saja mengungkit masa laluku, Mas. Bukannya kamu sudah tahu semuanya? Kenapa mau menikahiku jika hanya untuk menyakitiku, Mas? Ishak Rania. Aku menikahimu karena kasihan Ran. Aku penuhi semua kebutuhanmu berharap kamu nurut padaku. Karena keluargaku tidak setuju jika tahu statusmu dulu. Tegas Harry. Kini kamu menghancurkan semuanya Ran. Aku dan Dara akan bercerai. Kamu puas? Pekik Harry membanting surat pemanggilan itu ke wajah Rania lalu pergi. Kepalanya berdenyut kencang saat ini. Tidak tahu bagaimana cara menjelaskan pada ibunya nanti. Rania tersenyum tipis, kini hanya tinggal dia istri Harry satu-satunya. Dan tidak akan berbagi tubuh serta uang belanja lagi. Selamat tinggal Dara. Malang sekali nasibmu gadis kecil. Di usia muda sudah jadi janda. Nikmati kesengsaraanmu sekarang itu resiko yang kamu dapati. Karena sudah berani-beraninya mengambil milikku. Batin Rania.